Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. His wisdom to let us take control over all of His creations. God has given us His power to help us win with battles that we cannot decide. This is a time to move the world. We are not the same. Show the world today who we really are, and my generation. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua bukti cinta kasih Tuhan bagi setiap kami. Kami berdatang menaikkan syukur kami, pujian kami kepada Tuhan, bahwasanya Engkau layak dipuji sembah untuk selamanya sampai selamanya. Berkati ibadah kami, berkati jiwa Tuhan, ibadah yang kami lakukan. Semua demi hormat kepada nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sebab kami tahu tiada kasih yang sungguh besar seperti-Mu Tuhan. Hanya kasih Bapa bagi setiap anak-anak. Lebih dalam
sama-sama katakan buat Tuhan. Sungguh besar setiamu, yang dari sepanjang hidupku. Karena kehidupanku, Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya katakan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah Condong saudara bangkit berdiri. dalam roh dan Ku tinggikan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kami hadir Tuhan, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin bersorak-sorai Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya.
refuse to agree with the lies they told me. I take up my positions, me to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. For your power I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. I prophesy. Sama-sama kita memujikan. Haleluya. I'm stepping out to become everything you've called me. I believe in your word and your spirit in me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mind to bring about the change. For your power I step out, declare aloud your praise. I prophesy. Hallelujah. I prophesy. I prophesy. Sama-sama kita katakan, I'll praise you. I'll praise you like I never known defeat. I'll praise you every second you're redeemed. I'll praise you, your power rests on me. Yeah, I'll praise you now for every victory. I'll praise you 'cause your spirit lives in me. I'll praise you, your power rests on me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Love your power. I step out, declare aloud your praise. I prophesy. Hallelujah. I prophesy. I prophesy. Sama-sama kita katakan, I prophesy. Haleluya. Amin. Siapa yang di sini mau bersyukur buat Allah kita? Dia sudah mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita. Setiap hari kita jalin dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita percaya kasih Tuhan begitu luar biasa. Yang percaya sama-sama pujikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup.
besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti puji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Takkan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Sebab hanya dekat Allah kami tenang hati kami. Sebab hanya dekat Allah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab kami tahu kalau kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya undang semua bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Ya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sebab hanya dekat padamu Tuhan ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, Ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. menikmati hadiratmu, Biarkanlah rohmu menjamah setiap kami. biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Segala yang katakan buat Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami memujimu, kami mau menikmati hadiratmu. Haleluya, haleluya. Kami mau menikmati hadiratmu, Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwasanya Engkau ada bersama dengan kami saat ini Tuhan. Di mana lagu pujian yang telah kami panjatkan Tuhan, kami rindu Tuhan untuk selalu bersekutu denganmu Tuhan. Bahkan kami ingin Engkau hadir, Engkau ada di sini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan atau mempelajari akan firman-Mu. Tanamkanlah apa yang kami dengar Tuhan. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu adalah dari kuasa akan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, waktu dan tempat ini hamba serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua kita katakan, amin. Terima kasih. Shalom, shalom, dan shalom. Biasanya seperti begitu tuh, kalau awal pembukaan dengan kata shalom. Kita harus mengucapkan kata shalom. Ya, sebelumnya kalau boleh saya minta teman-teman yang sebelah kiri atau yang sebelah kiri saya boleh di depan sini semua. Yuk. Jadi saya hanya memandang satu arah aja. Terima kasih. Wow, fantastik ya. Ternyata berdiri di sini itu harus penuh dengan karunia. Kalau nggak ada karunia Roh Kudus, ini tangan saya nih, gemetar, dingin nih sekarang kalau boleh. Padahal beberapa tahun lalu saya ini sudah terbiasa sebenarnya berdiri di atas stage. Dulu ngadepin begitu banyak juga mata yang memandang. Tapi sekarang ternyata beda, berdiri di mimbar dengan di stage itu beda. Ini saya lihat ada yang senyum, yang saya dimaksud dengan stage mungkin ngerti ya. Khususnya Ibu Gembala lah. Sangat mengerti dengan stage. Tapi ternyata di sini saya diberikan kemurahan berdiri di atas mimbar dengan aura yang berbeda. Haleluya, terima kasih. Semua pancarannya positif semuanya ke saya. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu, itu negatif pandangannya ke saya. Luar biasa. Tapi sekarang saya lihat, pada pengen tahu apa ya yang saya ingin sampaikan ya. Karena, ya satu kemurahan Tuhan lah buat saya. Secara pribadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Pak Gem dan Bu Gem ya, yang begitu luar biasa memberikan kesempatan buat saya, untuk saya boleh diberikan kesempatan, karena apa yang diberikan hari ini adalah suatu hal yang sangat bersejarah di dalam kehidupan saya nantinya. Karena pertama kali di dalam kehidupan saya berdiri di atas mimbarnya rumah Tuhan. Luar biasa bukan? Ya, terima kasih. Padahal saya tidak pernah berpikir akan berdiri di atas mimbar. Ternyata pas saya berdiri, shake hand-nya minta ampun saya, gemetar sekali. Tapi saya percaya Roh Kudus ada di dalam tubuh saya. Apa yang saya sampaikan itu adalah Roh Kudus yang menyampaikannya. Oke, tema sebenarnya 2 minggu yang lalu seharusnya saya harus berdiri di sini 2 minggu yang lalu. Tapi dengan 1000 macam alasan saya tolak. Tapi tahu sendiri ya, Ibu Gem gimana ya. Kalau dia bilang A ya A, termasuk ke saya juga. Tapi entah kenapa tahu-tahu Ibu Gem bilang gini,
ya sudah, minggu depan aja ya katanya. Satu karunia tuh buat saya tuh. Bukan bisa bilang, Bu, minggu depan aja. Nah, sebenarnya 2 minggu yang lalu pun Bugam sudah ngasih tema ke saya. Tetapi pada saat saya bawa dalam doa, ternyata temanya berbeda nih, Bu Gembala, nggak apa-apa ya. Temanya yang saya dapat pada saat saya berdoa kepada Tuhan, yang seharusnya adalah membicarakan masalah masa depan. Kalau nggak salah, bahasa kerennya itu run to the future. Kan? Tapi ternyata saya berdoa, Tuhan memberikan tema yang berbeda. Simpel aja, dia bilang, sharing aja hidup you. Itu udah banyak sebenarnya berkat Tuhan. Artinya Tuhan bilang, kalau saya boleh artikan begini, itu kan di dalam kehidupan kamu itu saya itu sudah membimbing kamu sekian lama dan begitu luar biasa. Ya sharingkan saja itu. Oke, saya bilang. Makanya temanya saya ambil itu adalah gini. Sebelumnya saya hanya ingin menyampaikan, lebih tepatnya itu adalah kehidupan pribadi saya, ya, kehidupan pribadi saya. Jadi artinya di sini apa yang saya ingin sampaikan adalah sifatnya sharing firman Tuhan. Kalau yang namanya sharing itu adalah berbagi. Jadi saya ingin membagikan apa yang begitu luar biasa Tuhan sudah berikan buat saya. Amin, saudara-saudara. Mari kita beri tepuk tangan dulu buat kemuliaan Tuhan. Oke, makasih. Jadi temanya ya yang akan saya sampaikan malam ini adalah buat diri saya ya, tidak baik, menjadi baik, dan lebih baik. Sekali lagi, tidak baik, menjadi baik, dan lebih baik. Not good, to be good, and be good. Sekali lagi kita sebut sama-sama ya. Tidak baik, menjadi baik, dan lebih baik. Not good, to be good, and be good. Saya yakin yang ada di sini semua mengarah ke satu tujuan yang untuk lebih baik. Nah, untuk menjadi lebih baik, pertanyaannya mudah. Mudah tidak? Secara pribadi, dari awal saya sudah sampaikan, saya hanya men-sharing akan apa yang pernah saya rasakan untuk menjadi lebih baik. Tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi di zaman sekarang. Godaannya luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau tidak percaya coba. Nanti Anda browsing. Browsingnya simpel aja. Kejahatan hari ini, itu begitu banyak kejahatan. Makanya kita harus bersyukur dan selalu mengucap terima kasih. Khususnya buat kita yang sore menjelang malam ini boleh berada di tempat ini. Karena saya yakin dan percaya bahwasanya kita semua yang ada di sini itu bukan karena satu perbuatan yang merupakan aktivitas aktivitas kita sebagai seorang Kristen maksud saya, tapi memang kesadaran dari hati saya, dari hati kalian semua dan saya. Betul saudara-saudara? Amin? Amin. Baik. Sebentar. Supaya lebih keren saya pakai kacamata. Padahal ini kacamata baca. Oke, pada kesempatan ini saya juga mau melakukan sesuatu yang namanya confession. Confession adalah pengakuan. Pengakuan yang dimana secara pribadi, yaitu saya sedang dalam fase perubahan dari yang tidak baik menjadi baik untuk lebih baik. Sekali lagi, saya sampaikan kepada ini adalah apa yang saya sampaikan adalah pengakuan saya secara pribadi, yaitu saya masuk saat ini dalam fase perubahan dari yang tidak baik menjadi baik dan lebih baik. Karena saya sendiri yang merasakan. Untuk itu, kita coba boleh kalau tampilkan di
ayat Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Oke, baik, terima kasih. Kita baca bersama-sama di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu baik, terima kasih. Kalau saya boleh bacakan seperti ini, di ayat 15. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau saya boleh tafsirkan mungkin, di Efesus ini, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, betul ya, Bu Gembala ya? Rasul Paulus. Kita tahu bersama bahwasanya Rasul Paulus itu bagaimana sebelum dipanggil oleh Tuhan. Luar biasa sekali, dia sangat membenci yang namanya orang yang beriman, orang Kristen, kan pasti begitu. Nah, di sini saya ada googling itu kata saksama. Saksama di sini itu adalah saya menemukannya seperti ini, banyak sebenarnya. Saksama itu adalah bisa dengan teliti, cermat, tepat, jeli. Artinya saksama, tidak ada tidak ada mizab, 100% fix, benar. Saya boleh katakan seperti itu karena saya berpikir kalau saksama itu kan tadinya teliti yang tadi saya sampaikan, cermat, akurat, dan jeli, dan lainnya. Jadi kalau saya boleh katakan seperti ini, karena itu perhatikan dengan jeli, karena itu perhatikan dengan tepat. Bagaimana kamu hidup? Nah, pengertian dari kamu pun saya juga tafsirkan sebegini. Pada saat Rasul Paulus menulis, kamu itu adalah Anda dan saya, kita semua. Ya, jadi saya menafsirkan bahwasanya Rasul Paulus menulis bagaimana kamu hidup, kamunya itu adalah Anda, saya, kita semua ini. Jadi kalau saya boleh katakan seperti ini, karena itu perhatikan dengan teliti bagaimana saya hidup, bagaimana Anda hidup, bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal. Ini kalau bebal saya banget nih. Terus terang bebal, ini saya banget. Karena saya itu dulu sangat bebal. Kalau orang bebal itu nggak bisa dibicarakan, dinasihati, itu susah. Nah ini saya sekali gitu. Bukan begitu ya, kalau bebal itu bahasanya, ini kan pernah disampaikan oleh Ibu Gembala pada beberapa minggu yang lalu. Nah itu saya sekali itu, dan saya pada waktu itu merasakan bahwasanya, ya saya ini bebal, kan seperti itu. Nah tetapi, di saat saya bebal, sadar dan tidak sadar sebenarnya, Tuhan tuh selalu banyak sekali menolong di dalam kehidupan saya, baik secara pribadi saya maupun di anak istri saya. Itu Tuhan begitu luar biasa. Cuma sayanya karena bebal, itu kadang-kadang, karena pada saat sadar, saya berdoa, Tuhan terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas segala pertolongan-Mu, atas segala curahan berkat-Mu. Nanti pada saat satu titik saya berubah lagi, berubah menjadi tidak benar lagi, yaitu jadi bebal lagi. Saya berharap dan percaya bahwasanya kita tidak ada yang seperti itu di sini. Biarlah secukup saya aja yang jadi bebal, yang sekarang mencoba menjadi yang lebih baik. Karena saya sudah merasakan baik, belum lebih baik. Itu saya tahu, masih baik gitu. Kenapa? Karena saya bilang baik, karena ada kadangkala harusnya saya melakukan yang seharusnya Tuhan inginkan, kadang-kadang saya tidak lakukan. Padahal saya tahu itu harus saya lakukan.
Makanya saya tadi sampaikan ke diri saya sendiri, dari yang tidak baik menjadi baik, dan menjadi yang lebih baik. Tetapi saya percaya saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini, semuanya adalah baik dan pasti akan jadi lebih baik. Amin? Amin. Nah, ini saya lanjutkan lagi, adalah di ayat 16 dikatakan adalah seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada itu adalah, salah satunya adalah waktu ini. Di mana kita semua, kalau boleh saya katakan, adalah menggunakan waktu ini yang benar-benar bermanfaat. Boleh berada di tempat ini, kita boleh bersama-sama memuliakan, memuji nama Tuhan, menaikkan puji-pujian, seperti itu. Karena masih banyak yang seharusnya kita sebagai orang, khususnya orang Kristen, yang jam-jam segini ini biasanya itu lagi ada di satu tempat, yang saya tahu. Dulu saya begitu, di satu tempat jalan-jalan, seperti itu kan. Nah, ternyata saya merasakan memang ada lebih berharga kehidupan kita pada hari Sabtu, atau tepatnya malam minggu nih buat anak-anak muda biasanya, itu lebih banyak dibawa untuk senang-senang, seperti itu. Yang punya pacar, siap-siap. Yang nggak punya pacar, ya siap juga. Apa? Tadi, sorry Wan? Ya, itu pengalaman pribadi Wawan. Jadi dia kunci kamar. Ya, karena saya tahu Anda ngomong begitu kencang, berarti Anda belum punya pacar. Oke? Apa? Belum 2. 1 aja belum ada, apalagi 2. Yang realistis saja. Nah, di sini dikatakan bahwasanya pergunakan waktu dengan benar. Artinya kita sudah melakukan, apakah kita sudah melakukan hal yang benar? Berada di tempat ini? Atau karena kewajiban? Atau dikarenakan takut dengan Ibu Gembala dan Pak Gem? Udahlah saya harus gereja. Yang ketawa tuh biasanya. Takut itu. Benar, ada yang takut seperti itu. Jadi, aduh, gua lagi males nih. Capek. Semalam habis begadang. Habis nge-game. Capek. Aduh, kalau nggak datang ke gereja, pasti dicari. Atau karena memang, memang waktunya saya harus datang ke rumah Tuhan untuk memuji. Itu seperti itu atau bagaimana? Ya mungkin saudara-saudara sekalian yang bisa menjawab dalam hati saja ya. Nah, kemudian selanjutnya di 17 kalau boleh ditampilkan. Ya, terima kasih. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini saya mau menekankan definisinya itu adalah mengenai kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Definisi kehendak Tuhan buat saya secara pribadi itu adalah kebesaran, definisinya buat saya secara pribadi itu adalah kalau untuk kebesaran Tuhan, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu buat saya secara pribadi. Menyenangkan hati Tuhan. Saya berusaha untuk selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena saya sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Dan saya sudah diberikan kesadaran untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini, boleh datang di tempat ini, itu salah satunya adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara-saudara? Amin. Amin? Yang jawab bahasanya iya benar. Yang nggak jawab, ayo amin saudara-saudara? Amin. Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi definisinya saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Saya kembalikan lagi kepada saudara-saudara sekalian. Definisi mengerti kehendak Tuhan itu apa? Biarlah rekan-rekan semua yang menjawab dalam hati. Saya mengerti kehendak Tuhan itu ya seperti apa ya, kembali lagi. Nah, di sini
saya secara pribadi menyampaikan bahwasanya mengerti kehendak Tuhan buat saya adalah menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi saya yang lebih baik lagi. Dalam hal apa? Dalam semua aspek. Aspek apa? Aspek kehidupan saya. Jadi saya benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan dengan cara merubah konsep pikiran saya yang tadinya saya menganggap bahwasanya itu apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan itu adalah benar. Tetapi setelah saya menjadi baik dengan salah satunya mulai aktif membaca firman Tuhan setiap pagi yang saya lakukan. Saya mulai ada satu habit beberapa bulan ini sampai pagi ini, setiap bangun tidur, itu biasanya saya megang handphone, kemudian sebelum saya megang handphone, saya berdoa, mengucap syukur buat Tuhan atas masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati akan kehidupan hari ini. Diberikan nafas kehidupan. Setelah saya selesai berdoa, biasanya saya ambil handphone saya buka Alkitab, aplikasi Alkitab, saya baca. Itu yang saya sampai pagi tadi lakukan. Nah, sebelumnya saya pernah melakukan ini, tapi tidak benar. Hati senang, baca. Hati tidak senang, ya enggak baca. Bangun pagi, lagi enggak senang hati, ya sudah, berdoa. Udah terus enggak mau baca Alkitab, enggak mau baca firman Tuhan. Ya saya berlalu begitu saja. Tapi dengan seiring waktu, saya ingin menjadi baik. Itu adalah saya lakukan dari beberapa bulan yang lalu sampai pagi ini. Nah, nanti kalau lebih baik lagi, yang akan saya harus lakukan adalah bukan tiap pagi, setiap saat. Amin? Karena kita mau jadi yang lebih baik. Jadi kalau lebih baik itu, kalau saya ibaratkan langkahnya itu adalah, kalau satu stepnya kita adalah baik, kalau lebih baik itu adalah mungkin 2 langkah, 3 langkah. Tapi start awalnya harus mulai dari 1 langkah. Ya itu yang seperti saya lakukan. Jadi saya nanti pun kalau nantinya saya menjadi akan lebih baik, saya yakin dan percaya, itu dengan secara refleks hati saya, itu akan saya lakukan pada saat saya lagi tidak baik, lagi ada masalah, apapun itu, saya tinggal hanya buka firman Tuhan dan baca, dan itu pasti hati setelah membaca akan menjadi tenang. Biasanya seperti itu. Karena apa? Kita buka karena sudah sering kita melakukan membaca firman Tuhan, yang kita baca itu tertanam. Suatu hari kita punya masalah yang rumit. Nah, biasanya kalau kita ada masalah, itu larinya biasanya ke teman. Biasanya yang best friend, sahabat, ya. Itu kita curhat. Tapi coba sekarang kita rubah dengan kebiasaan kita yang sudah baik menjadi lebih baik lagi dengan firman Tuhan kita baca rajin, yaitu pasti nanti setelah itu kita lakukan baca firman Tuhan, otomatis kita berdoa. Setelah kita berdoa, biasanya hati lebih senang. Pernah nggak teman-teman melakukan seperti itu? Pernah nggak melakukan yang seperti itu, terus setelah kita katakan amin, terima kasih ya Tuhan, hamba percaya bahwasanya Engkau telah mendengarkan doa hamba atau apapun itu, terus amin, terus kemudian kita kayak sepertinya tenang seperti itu. Pernah nggak merasakan seperti itu? Hah? Pernah kan? Nah, begitu, karena ya itu tadi, karena kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kita menjadi baik saja, nggak menjadi lebih baik, biasanya nggak melakukan seperti itu. Biasanya sharing sama teman dulu atau sahabat. Kalau misalnya nggak mendapat jawaban yang menyenangkan hati kita, biasanya ya mulai faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kita kan, sangat itu. Yang tadi kita tidak pernah
melakukannya karena kita lagi pusing, punya masalah, terus kemudian salah jalan. Nah, udah. Akibatnya kita akan lebih tersesat lagi. Itu saya banget dulu. Sehingga saya mengerti dan saya harus men-sharingkan, membagikan ini kepada teman-teman. Dan saya percaya juga sih, Anda teman-teman semua, khususnya yang teman-teman di depan saya ini, pasti sudah melakukan apa yang saya maksud. Pasti, saya yakin. Pasti. Tapi saya yakin juga bahwasanya Anda sudah melepaskan apa yang Anda lakukan tidak baik. Kenapa? Karena Anda sudah ada di sini. Kalau Anda tidak di sini, Anda masih mengikuti yang tidak baik itu. Ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi untuk lebih baik? Banyak caranya sebenarnya, ya. Banyak sekali caranya. Yang salah satunya itu adalah kita selalu terlibat di dalam persekutuannya. Ya, itu pasti harus. Bahkan kalau bisa jangan meninggalkan persekutuannya. Tetap harus mengikuti, ya, jangan meninggalkan itu. Itu saya dulu begitu tuh. Ada masalah, ikut. Masalah udah selesai, hilang. Ada masalah lagi, ikut. Masalah udah selesai, hilang lagi saya. Nggak jelas kehidupan saya. Tapi saya tidak mau seperti itu, karena saya mau jadi lebih baik lagi. Artinya benar-benar saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara menyenangkan hati Tuhan itu adalah salah satunya saya mengikuti adalah persekutuannya. Atau ya boleh saya katakan fellowship lah, apa yang ada di yang kita lakukan sekarang ini. Ini adalah salah satu yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita tidak sadar gitu. Karena sadar dan tidak sadar, apa yang kita lakukan pada detik ini, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan secara tidak sadar juga, itu adalah mengupgrade akan iman kita. Secara automatically, ya pasti terimprove lah. Amin, saudara-saudara? Saya percaya itu, karena saya merasakan pada saat saya kalau lagi ada masalah, terus kebenaran saya harus di gereja, saya serahkan, setelah itu saya plong hati saya. Karena saya percaya Tuhan sudah menjawab dan Tuhan sudah akan bekerja buat saya. Itu saya percaya itu dengan itu. Dan itu saya amin. Dan saya berharap kepada teman-teman juga lakukan apa yang saya lakukan. Mungkin ada cara yang lain ya yang saya mungkin kurang memahami, tetapi itu yang saya lakukan sampai detik ini. Baik. Saya di sini juga mau sharingkan satu ilustrasi kepada kita semua, yaitu mungkin sebagian sudah pernah mendengar ilustrasi atau percakapan antara seorang anak kecil dengan ayahnya. Ya. Jadi percakapan antara seorang anak kecil dengan ayahnya. Jadi anaknya itu bertanya kepada ayahnya. Pertanyaannya gini, "Ayah, Tuhan itu sebesar apa sih?" Anak itu tanya kepada ayahnya. Ayahnya pada saat itu bertepatan melihat ke atas dan bertepatan juga ada pesawat terbang lewat. Ya. Lalu ayahnya bertanya nih kepada anaknya nih, "Nah, menurut kamu seberapa besar pesawat terbang itu yang di atas?" Anak itu menjawab seperti ini, "Aduh, kecil sekali ayah, bahkan tidak nampak." Oke, kemudian ayahnya itu mengajak anaknya itu langsung ke
airport, ya, ke airport, langsung ke bandara, mas ya, airport atau bandara, dan langsung ke ruang antar penumpang. Kan ada kan dulu kalau dia bisa antar ya, bisa antar. Supaya apa? Supaya ayah ini mau ngasih lihat kepada anaknya itu secara dekat seberapa besar pesawat terbang itu. Terus kemudian ayahnya bertanya, "Nak, seberapa besar pesawat terbang yang kamu lihat sekarang?" Apa yang dijawab? "Wow, besar sekali ayah." Kemudian ayahnya menjawab, "Kebesaran Tuhan itu tergantung seberapa dekat kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merasakan." Amin, saudara-saudara? Luar biasa bukan? Jadi, begitu juga dengan apa yang tadi saya sampaikan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, selalu terlibat di dalam persekutuannya, di dalam pelayanannya, yang mungkin notabene kita merasa, saya hanya bagian dari pekerjaan, yang mungkin kita melihatnya itu kecil. Tapi Tuhan sekali lagi tidak melihat kecil besarnya apa yang kita kerjakan. Ya, saya boleh dikatakan sampai saat ini Tuhan banyak sekali campur tangan kehidupan di dalam kehidupan saya. Banyak sekali. Baik itu di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, istri dan anak saya. Tapi ya itu, karena kebebalan saya pada waktu ya lalu itu yang membuat saya akhirnya ya merasakan apa yang saya rasakan saat ini gitu. Maksudnya saya merasakan apa yang tidak saya rasakan saat ini. Seharusnya pada saat saya kalau peka, pada waktu yang lalu, saya lebih peka seperti apa yang saya rasakan detik ini, saya percaya hidup saya akan lebih baik lagi. Amin, saudara-saudara. Begitu juga dengan kita. Jadi benar-benar seperti tadi di ayat 16 ya, kalau itu boleh ya, boleh ayat 16, Efesus 5 ayat 16. Dikatakan jelas, pergunakan waktu yang ada. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan itu. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya waktu yang ada ya itu, yang sekarang ini. Gitu. Dan memang setiap kita, saya yakin setiap kita yang ada di tempat ini khususnya, pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Masalah itu tergantung besar kecilnya kita bagaimana cara menghadapinya. Karena kalau masalahnya itu sebenarnya ada justru membuat kita untuk bisa lebih baik lagi. Pasti membuat kita lebih baik lagi. Itu saya yakini. Karena memang masalah itu harus ada. Dan memang diizinkan oleh Tuhan masalah hidup kita itu. Nah tadi kalau dulu saya setiap masalah mentok, apa yang terjadi? Mengumpat. Apa itu mengumpat? Maksudnya apa? Ya marahlah, mengumpat yang mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Bahkan saya mengumpat Tuhan yang tidak benar. Wah, ngeri saya. Dulu saya nggak sadar, setelah saya sadar, oh Tuhan, ampuni dosa saya. Luar biasa makanya gitu loh. Makanya sekali lagi saya yakin kita semua di sini punya masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapi masalah itu. Dan masalah itu ada, memang juga Tuhan sudah izinkan. Sebenarnya kalau solusinya itu gampang sebenarnya. Ada masalah itu saat ini. Gampang. Berdoa saja sama Tuhan.
Percaya sama saya, berdoa saja. Saya banyak belajar sama Ibu Gembala sama Bapak Gembala nih. Banyak sekali kehidupan saya ini bisa menjadi baik lah, bukan lebih baik lah. Kalau lebih baik, masih saya harus berusaha untuk lebih baik. Karena saya dari katakan tadi adalah tidak baik. Saya tidak baik menjadi baik. Luar biasa. Tidak baik loh saya menjadi baik. Kalau saudara-saudara saya yakin baik menjadi lebih baik. Nah, saya banyak sekali melihat itu. Banyak sekali melihat itu. Begitu luar biasanya iman mereka. Tuhan izinkan ternyata. Saya baru sadar, oh Tuhan izinkan saya ternyata berada di tengah-tengah mereka. Secara logika yang nyata aja dalam kehidupan, pada waktu itu, saya sih melihatnya, wow, bisa kata. Saya hanya bilang dalam hati, bisa kata mereka lakukan. Ternyata bisa saya lihat. Dan selalu saya tanya khususnya ke Bu Gembala. Saya nanya gini, dengan bahasa saya ya ada masalah, ya apa menghadapinya? Tenang aja. Ibu Gembala tuh jawabnya gini, tenang aja, semua sudah diatur oleh Tuhan katanya. Percaya, Tuhan sudah berikan. Tepat lagi waktunya. Oh haleluya saya bilang pada waktu itu. Tepat waktunya saya bilang. Suatu hari saya punya masalah. Tuhan saya bawa dalam doa apa yang dilakukan. Mana Tuhan kok belum ada, saya butuh. Enggak ada. Ternyata setelah saya menyadari dan saya setelah mengetahui, ternyata memang ada kalanya Tuhan juga belum memberikan pertolongan pada saat belum tepat bagi Tuhan itu adalah maksudnya kita lagi butuhkan tapi Tuhan itu menurutnya ini belum, nanti masih terus saja kamu terus jalankan seperti itu. Yang kadang-kadang nih ya kita udah langkah 2, 3 langkah, padahal tinggal 1 langkah lagi, langkah keempat kita sudah merasa capek gitu. Karena apa? Tidak melihat pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal tinggal selangkah gini aja udah selesai nih. Urusannya udah beres semuanya. Tapi kita udah langkah 2, 3, 4, mau melangkah ke berikutnya itu loh. Kok tahu-tahu kita tinggalkan. Padahal kalau benar-benar kita lihat sebenarnya selangkah lagi kok kita. Nah itu sering terjadi. Saya sering lakukan itu. Sering sekali saya lakukan. Makanya saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara, saya bisa sharing. Saya sering sekali seperti itu. Tapi mulai saat ini, konsep pikiran saya balik. Tidak seperti yang tadi, mindset saya maksud saya rubah. Segala sesuatunya mau dalam doa. Apapun itu. Nggak punya apa-apa? Ya, memang lagi nggak punya, ya udah berdoa saja. Tuhan, saat ini saya perlu ini. Kondisinya seperti ini. Dan saya hanya menyampaikan, saya percaya Tuhan akan siapkan segala sesuatunya. Dan itu saya sudah merasakan. Benar-benar merasakan nikmatnya itu dekat dengan Tuhan. Cuma memang kadang-kadang saya masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya akui itu. Masih. Tapi saya tetap akan berusaha. Dan sekarang saya sudah mulai, dan sekarang saya juga selalu dipantau. Ya, kalau saya boleh katakan mungkin lebih diperhatikan oleh Ibu dan Bapak Gembala. Ya, karena saya tahu mereka sedang ingin membentuk saya menjadi lebih baik lagi. Nah, yang tadinya saya nggak tahu itu harus menjadi lebih baik bagaimana, Tuhan sudah siapkan, yaitu dengan mereka. Saya dulu tuh bebal, kalau Ibu Gembala tuh ngomong, lu tuh ya, bahasanya kami tuh begitu ya. Ya saya lebih sopan lah bicaranya. Kamu tuh kalau dikasih tahu, dengar. Lakukan. Saya bebal.
Males. Saya bilang gitu. Nah, nanti yang ada kamu tuh bisa kasih tahu. Kok nggak mau lakukan? Ya semaumu. Kan seperti itu. Nah, sekarang dulu tuh selalu saya menjawab. Ya, sekarang pun juga kadang-kadang menjawab. Saya masih suka menjawab ya, Bu Lili. Ketawa. Tapi ya seperti itu. Jadi saya tahu sekarang saya lagi dalam tahap perubahan, dari fase perubahan dari yang tidak baik menjadi baik untuk menjadi lebih baik. Oke? Luar biasa memang tuh cara Tuhan bekerja buat kita, sangat luar biasa. Ya. Sekali lagi tadi saya sampaikan di awal bahwasanya di sini saya bukan untuk hanya sharing akan firman Tuhan. Ya, sharing artinya berdasarkan sharingnya saya, berbaginya saya itu adalah di mana yang saya alami, yang saya pernah alami, yang saya pernah jalankan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau misalnya saya harus, ya kalau boleh dikatakan mungkin kesaksian ya. Kalau untuk mengajari firman Tuhan kepada saudara-saudara, ilmu saya belum nyampe untuk ngajarin kalian firman Tuhan. Makanya saya bilang dari awal saya sharing firman Tuhan, yaitu saya berbagi firman Tuhan yang saya alami, yang saya pahami, sehingga apa yang saya sampaikan itu benar-benar bisa bermanfaat buat saudara-saudara sekalian. Oke? Untuk itu saya coba mengundang kepada tim PAW untuk boleh ke mimbar. Sekali lagi saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan saya untuk saya boleh berbagi akan firman Tuhan ini. Biarlah ini juga bisa menjadi langkah awal saya untuk menjadi yang lebih baik. Amin. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak Gembala untuk melanjutkan acara ini. Ibu Gembala pun juga silakan. Kasih, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, haleluya. Glory, haleluya. Amen. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini. Amen. Amen.
komitmen kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati Tuhan tolong bentuk kami. jadi rencana untuk hormat-Mu. Haleluya. Cemerlang bagai emas-Mu. Tuhan ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan membentuk dan menjadikan kita semakin lebih baik. Tuhan akan membentuk dan menjadikan kita sempurna sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Sebab tidak ada satupun orang yang akan ke sorga jika engkau tidak kudus. Itu sebabnya kita terus-menerus dibentuk, terus-menerus diproses untuk menjadi kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita serahkan hidup kita, sehingga Tuhan bebas. Engkau membiarkan, engkau memberikan hidupmu untuk dibentuk Tuhan dengan cara apapun. Tuhan punya banyak cara untuk menarik engkau datang kepadanya. Tuhan punya banyak cara untuk menarik engkau agar engkau menyerahkan diri kepadanya. Jangan tunggu sesuatu yang menyakiti dirimu untuk engkau mau datang kepadanya. Kami boleh melihat dengan kacamata pengembalaan bagaimana hidup kita, hidup saudara dari hari ke hari diperbaharui oleh Tuhan. Engkau yang tadinya tidak baik menjadi baik, terus lebih baik. Engkau yang tadinya tidak mau menyerahkan diri, dan engkau lebih dan lebih menyerahkan diri kepada Tuhan. Malam hari ini biarlah engkau menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Biarlah lewat hidupmu engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ada banyak mata melihat, ada banyak orang memandang, dan biar dia melihat dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari dirimu. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Sejenak angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ku
serahkan hidupku kepadamu. Bentuk seturut kehendak-Mu, bentuk sesuai rencana-Mu. Tuhan, tolong matikan segala kedagingan kami. Tuhan, tolong matikan segala nafsu jahat kami. Matikan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, kami mau hidup dalam roh. Kami mau hidup dalam firman-Mu. Kami mau hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami. Tolong kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami. Kami mau menjadi sama seperti-Mu. Kami mau menjadi sama seperti-Mu. Ku mau jadi sama seperti-Mu. Ku mau menjadi sama seperti-Mu. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang firman Tuhan minta. Menjadi sama seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. 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 Roh Kudus tolong kami. Ku mau jadi seperti-Mu. Tolong kami Roh Kudus. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang firman katakan. Jadi seperti-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Bentuk kami. Haleluya. Jalan segenap jalan-Mu, memuliakan nama. Lebih lagi katakan haleluya. Amin. Mau seperti-Mu Yesus. Amin. Sempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku, Haleluya. memuliakan Lebih lagi ku mau seperti-Mu. mau seperti-Mu. Amin, amin, amin. Sempurnakan Haleluya, haleluya. dalam segenap jalan, Glory. memuliakan Lebih lagi katakan, ku mau seperti-Mu Tuhan. mau seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu. Di
kami seperti kata firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami bersih di hadapan Tuhan. Kami bersih di hadapan-Mu. Kami bersih. Hati kami bersih. Pikiran kami bersih. Tindakan kami bersih. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kirarabarabarabashi. Kirabarabarabarabaraba. Jesus. 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 Tolong kami. Tolong kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bersih, yang kudus. Kiralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Ketika Tuhan menyempurnakan hidupku dan hidupmu, memang sakit. Namun akan terasa ringan ketika engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Untuk kita memberikan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami sampai ke dalamnya. Dan Engkau tahu siapa yang munafik hadir di rumah Tuhan malam ini. Engkau yang sanggup membuka topeng kemunafikan ini. Engkau yang sanggup membuka sandiwara yang sedang dimainkan. Engkau yang sanggup membuka itu semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka. Jadilah hambaku yang benar dan kudus. Jadilah hambaku yang dalam perkenananku. Jadilah hamba-hambaku yang memberitakan tentangku. Jadilah hambaku yang terus menyampaikan kebenaran dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ini hidupku. Kuserahkan ke dalam tangan-Mu.
Kami mau menjadi terus lebih baik sampai kami menjadi sempurna, sama seperti Engkau Bapa yang adalah sempurna adanya. Tuhan, ampuni kami yang terus berjuang melepaskan segala kedagingan kami. Kami yang terus berjuang melepaskan ikatan dosa yang mengikat kami. Kami yang terus berjuang melepaskan keterikatan dengan nafsu duniawi. Tolong kami. Tolong kami. Semua pejamkan mata, tidak ada yang buka mata. Engkau yang merasa berjuang dan masih terikat, taruh kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang merasa sedang berjuang, engkau yang merasa sedang berjuang, siapapun engkau, siapapun dirimu, dengan hormat sekali lagi semua pejamkan mata. Ribidi nae basan dibidi ku ribidi nae karalamana. Ribidi kama sha ribidi kama ribidi kana daku ribidi kama. Wa ribidi nae basa daralamata ku ribidi nae basa dibidi kama. Rata karalama ku ribidi nae basa daralamata kana ralama. Ribidi nae basang ku ribidi kata karalamata. Ribidi nae basa ribidi nae bakaralamata. Biho ribidinai basarabata, sangko ribidinai ma, rida ribidinai basadi bidikamata, haranaisi, riba sanduku, kimakaratakas. Ampuni kami, tolong kami Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami, jangan lepaskan tangan kami. Dalam suasana hadirat Tuhan, dalam rohnya, engkau beriman dan yakin Tuhan Yesus ada di sampingmu saat ini. Angkat tanganmu dan berkata, Yesus, pegang erat tanganku. Katakan, Yesus, pegang erat tanganku, jangan lepaskan. Jangan lepaskan tanganku. Bimbing aku menjadi orang-orang yang baik. Bimbing aku terus disempurnakan oleh-Mu. Yesus, pegang tanganku. Katakan, Yesus, pegang erat tanganku. Jangan lepaskan. Yesus, pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Lebih lagi katakan, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau
lagi. Katakan Yesus, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, untuk ada bagiku di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku. engkau alasan. Engkau alasan selamaku. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami sungguh merasakan Engkau begitu mengasihi kami. Kami begitu merasakan kami anak-anak-Mu. Kami merasakan kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami yang tak henti-hentinya bikin dosa, tapi pengampunan-Mu selalu baru bagi kami. Kami tidak mau bermain-main dengan dosa. Mulai malam hari ini dan seterusnya, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Tony, yang oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau mempercayakan hidupnya sampai hari ini. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat perjalanan kasih Tuhan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih buat pembentukan Tuhan. Terima kasih atas panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kami bersyukur ada maksud Tuhan yang besar atas hamba-Mu ini. Ada maksud Tuhan yang besar bagi hamba-Mu ini. Tolong Tuhan, biar hamba-Mu mengerti akan maksud Tuhan itu. Hari ini mungkin belum dimengerti, tapi hamba percaya dalam kuasa-Mu hamba-Mu akan mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengurapan dan pewahyuan Tuhan semakin Engkau nyatakan bagi hamba-Mu. Terima kasih buat berkat surgawi yang kami terima malam hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Kami dari Youth Dynamic Generation for Jesus mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Pak Tony. Berkati pelayanan dan rumah tangganya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati setiap kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, karena
anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurnanya anugerah Tuhan bagiku. Baik, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan sampai malam hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan bahwa kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan apa isi hati-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, saat kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami akan menjadi berkat Tuhan. Kami akan melakukan apa yang kami dengar pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan setiap kami Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan Bapa. Kau masih memberikan kami nafas. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan pada setiap kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kami memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk Papi Mami Bapa. Engkau berkati Tuhan Papi Mami Tuhan yang telah membimbing kami Tuhan satu persatu Bapa. Engkau berikan mereka talenta Tuhan, Engkau memberikan hikmat Tuhan buat membimbing kami Tuhan. Engkau berikan kesehatan Tuhan. Engkau juga berkati keluarganya Tuhan. Mulai dari Papi Mami sampai anak-anaknya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Apa yang mereka impikan Tuhan, Engkau juga campur tangan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau juga campur tangan Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada Papi Mami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita arahkan tangan kita kepada tim musik, tim PAW. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk tim PAW Tuhan. Buat tim musik ini Tuhan. Engkau telah memberikan talenta-talenta yang luar biasa buat mereka Bapa. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Engkau lengkapi satu persatu Tuhan apa yang mereka mainkan, apa yang mereka nyanyikan Tuhan. Itu hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berikan hati kami kerendahan Tuhan, supaya mereka tidak sombong Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan, kami bisa pelayanan Tuhan. Itu karena kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, mulai kuliahnya Tuhan,
pekerjaannya Tuhan. Engkau yang campur tangan Tuhan dalam setiap mereka Bapa. Pergumulan mereka Tuhan, Kau juga yang menjawabnya Tuhan. Terima kasih buat tim ini Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, mari kita arahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati teman-teman. Apapun yang teman-teman kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat, mari kita katakan sama-sama. Amin. Amin.